Halo semuanya, di video ini kita akan belajar managing proses di PM2 ini. Oke, managing application state is simple here. Are the commands PM2 restart app name. App name itu apa sih? Ini kan kita pernah jalanin ya, ini server tuh hello world. Kemudian ini di sini ya servernya. Kalau kita nano server, nah di sini ada tanda serunya. Kalau yang di sini nggak ada. Ya sama seperti video sebelumnya. Oke, pertama start kita udah belajar kan. Nah ini PM2 start, kemudian file servernya. Nah kemudian yang akan kita pelajari itu restart. Dia untuk nge-restart si server aplikasinya gitu. Jadi PM2 restart app name itu apa sih? Nah, bingung kan? Untuk app name itu PM2. Nah, app name itu yang dimaksud di sini adalah yang ini. Ya kan? Kalau ini PM2 restart. Oh ya, by the way, ini kalau kita refresh kan hello world, terus nggak ada tanda serunya. Kalau di file server JS kan tadi kita lihat ya. Nih, kalau kita lihat nano server JS. Nah, itu ada tanda serunya kan. Kemudian kita restart si servernya. PM2 restart server.js. Ini kalau restart pakai nama file servernya. Kalau restart pakai app name tadi gimana nih? Ya kan? Bisa aja server. Nah, di sini app name-nya itu server. Nah, di sini juga ada server. Terus kita restart aja. Jadi kita nge-restart 2 kali nih. Karena udah nge-restart 2 kali, di sini kelihatan nih. Nah, nih di sini nih. Kita udah nge-restart 2 kali. Di sini udah nge-restart sekali. Gitu. Oke. Kemudian ini kalau kita refresh, dia jadi ada tanda serunya tuh. Ya kan? Karena servernya udah di reload. Nah, kemudian reload, kita akan belajar reload. PM2 reload server. Nah, ini sama aja, cuman dia buat reload gitu. Gimana sih cara pakainya? Kapan juga cara pakainya nih? Misal nano server.js. Di sininya kita ganti jadi halo dunia. Kalau kita refresh, it's still hello world. Kalau kita reload, nah ini jadi halo dunia. Teman-teman bisa pakai reload atau bisa pakai restart juga. Cuman untuk ngelakuin prosesnya reload itu lebih cepat dari restart ya. Nih bisa, tadi reload kita cepet bang, cepet. Terus kalau restart cepet sih, cuman gimana ya, secara kecepatan entah reload atau restart itu cepetnya spesifik belum tahu, karena kita nggak tahu spesifik waktunya. Jadi terserah teman-teman lah. Yang penting dia untuk nge-reload si servernya atau nge-restart servernya. Oke, kemudian
kita akan belajar stop. Jadi nge-stop si apa app name-nya itu. Jadi misal untuk stop dia ini yang berjalan di port 3000 ini kan file servernya tadi server.js. Kita stop pm2 stop server. Nah, statusnya stop. Ini kalau kita refresh, this site can. Oke. Terus kita akan belajar delete. Kenapa sih harus ada delete? Iya kan? Pasti pertanyaannya gitu kan. Misal pas pertama kali kita awal install kan tampilannya harusnya kayak gini nih. PM2 sebentar. Harusnya tampilannya itu adanya tabel ini aja, terus nggak ada ini gitu, terus ini juga nggak ada. Ini modul tambahan ya yang gue install sendiri. Buat teman-teman yang nggak ada nggak apa-apa, kita fokus ke tabel ini ya kan. Jadi aplikasi-aplikasi yang pernah kita start dengan PM2 dia akan otomatis kesimpan di sini. Dan untuk ngejalaninnya aja teman-teman bisa kalau misalkan ini kan di sini nih ada di home gua nih. Nah ini kalau kita PM2 list. Nah berhubung gua pernah ngejalanin server.js tadi di dalam var www kemudian PM2 dasar, terus gue jalanin pakai PM2, nah dia akan kesimpan di tabel ini. Dia itu app name-nya adalah server, kemudian ID-nya 1. Untuk nge-reload atau nge-restart atau nge-start lagi kita bisa pakai ID-nya juga. Misal PM2 start 1, terus start again. Ya kan? Kita refresh. Nah, halo dunia. Oke. Sekarang kita akan ngedelete apa nih? Ngedelete aplikasi yang pernah kita jalanin lewat PM2 ini. Nah, aplikasinya apa aja nih? Nah, di sini kelihatan kan ada tabelnya, listnya. Oke, saatnya kita delete PM2, delete. Misalkan by ID lah, nggak by app name. Nah, ini kalau kita lihat udah nggak ada lagi nih si aplikasi dengan nama servernya ya, karena tadi udah gua hapus gitu. Kemudian kalau kita refresh nggak jalan lagi ya kan. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas cara ngejalanin server sekaligus lewat PM2 ini. Jadi ada server yang berjalan di port 3000, kemudian 3001, 3002. Terus kita mau start bareng-bareng. Nanti itu akan kita pelajari di video selanjutnya.